memindahkan base camp katanya ke kabupaten lain. Ya, sekedar dana talangan pembiayaan pinjaman saja nggak dapat di Jemberana, padahal selalu dijadikan siapapun bupatinya selalu dijadikan ikon untuk berkampanye. Terima kasih penjelasannya. Banyak yang juga di Komisi 2 cukup berat jikalau dana talangan ini untuk petani gabah kita yang sangat dibutuhkan oleh Pak Udi itu sekarang dihilangkan Pak Kadis. Ya, kecuali memang Pak Udi itu bermasalah, ya nanti kita bisa evaluasi di penerimaannya. Nah ini memang ada kebijakan dari pimpinan, tapi itu belum pernah terjadi. Baik, kami Komisi 2 DPRD Kabupaten Jemberana bersama dengan Dinas Disprinakop ya, dengan BKAD dan Bapeda, kita membahas berkaitan dengan dana talangan. Jadi dana talangan ini sebenarnya sudah sejak 15 tahun yang lalu menjadi sebuah produk anggaran yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat, terutama di pertanian. Karena itu teralokasi untuk di gabah, kemudian untuk di kakao dan juga tenun. Nah, kemarin kami mendengar bahwa dana talangan ini ditunda pencairannya, utamanya di KUD untuk gabah dan di koperasi kakao. Ini menjadi atensi kami di Komisi 2, kemudian memanggil dinas terkait mempertanyakan hal tersebut. Memang ada alasan bahwa karena defisit. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan defisit, Bung. Jadi ini kan pembiayaan bukan belanja. Jadi kita bisa gunakan ini karena ini bermanfaat. Kemudian kita sudah sepakati dalam APBD kemarin, APBD 2023 ini kita sudah sepakati, sudah masuk dalam dokumen penggunaan anggaran di DPR, sudah masuk bahwa 3,4 miliar untuk KUD, untuk pembelian gabah, 1 miliar untuk tenun, 1 miliar untuk pembelian kakao. Kalau ini ditunda, kami sudah bertemu dengan beberapa pengurus KUD, kemudian dengan koperasi juga dan para petani Klen Supat. Mereka sudah mendengar bahwa ini akan ditunda dan sangat berdampak. Jadi koperasi ini tidak akan bisa lagi membeli produk petani di musim panen ini, nggak bisa membeli produk mereka karena memang saat ini mereka sangat membutuhkan dana talangan yang merupakan produk unggulan dari pemerintah Kabupaten Jemberana sejak 15 tahun lalu, Pak Winase, Pak Ketuarto. Dan saat ini sungguh disayangkan kami mendengar akan ditunda dengan alasan defisit, tidak ada hubungan dengan defisit. Jadi kalau ini ditunda, ya pertama secara aturan kita sudah sepakati dalam APBD bahwa kita pasang anggaran ini. APBD adalah peraturan daerah. Ya ini harus kita lakukan alasan. Kemudian alasan-alasan lain di luar daripada itu tentu perlu pembicaraan yang lebih mendalam lagi. Ya kami menyampaikan kepada dinas terkait yang hadir. Jadi pertama laksanakan peraturan yang sudah kita sepakati sebagai produk hukum kita. Kemudian yang kedua lakukan kajian bahwa ini memang sebuah kebijakan anggaran yang bermanfaat bagi para petani. Di tengah susahnya pupuk, di tengah cuaca yang tidak menentu, tentu di musim panen kita bisa memberikan sesuatu lah sedikit kepada petani. Bukan kemudian mencoba menunda atau bahkan mengevaluasi untuk dihilangkan. Kalau memang itu terjadi, mungkin di 2024 kita bicarakan kembali, bukan tidak mendadak di saat ini, karena memang tadi dari hasil rapat itu dievaluasi. Jadi evaluasi itu tentu bukan kepada evaluasi anggarannya. Kalau memang lembaga penerimanya yang memang
mau dievaluasi, itu kami di pemerintah di DPRD setuju. Itu pun berdasarkan evaluasi dari bidang koperasi, menyatakan bahwa koperasi ini tidak layak menerima karena pembayarannya atau manfaatnya tidak terasa. Tapi kalau dari sisi anggaran, siapapun pimpinannya, saya berharap saya akan selalu meminta dana talangan ini kita laksanakan. Tenun kita dorong, pertanian juga pun kita dorong. Ya, jadi salah satu fungsinya sebenarnya adalah menghindari sistem ijon kalau di KUD itu, kalau di Gabah, karena kita memberikan dana talangan itu cukup besar 3,4 miliar, sehingga KUD bisa membeli produk pertaniannya, produk pertanian kita. Ya, tidak kemudian dikalahkan oleh para penebas, tengkulak itu, baik di kakao maupun di ini ada tengkulaknya loh. Ya, kalau itu dihilangkan, ya seperti saya katakan tadi, mungkin yang akan lebih banyak bermain para penebas, para tengkulak itu, karena tidak lagi KUD bisa menyerap. Karena dari mana mereka memperoleh anggaran? Ya, ketika musim panen, para tengkulak lah yang hadir, atau saya khawatirnya ada investor yang kemudian datang, padahal kita sokong guru kita adalah koperasi. Apalagi KUD ini yang harus kita dorong, bila perlu tingkatkan, jangan dihilangkan. Ya, bila perlu kita dorong lagi, ditingkatkan lagi, karena ini kan pembiayaan bukan belanja. Jadi ada dana sharing juga, ada insentif, itulah istilahnya itu di akhir tahun 2%. Itu bukan cuma-cuma, itu bukan belanja, ini adalah pembiayaan yang dikembalikan. Dalam nomenklaturnya juga adalah pinjaman kepada koperasi. Itu nomenklaturnya di DPA.